Salam siasat kota. Setelah sekian lama para siswa-siswi dari seluruh tingkatan belajar secara daring, efek pandemi COVID-19 di dunia, terkhusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di beberapa sekolah menemukan semangat yang agak kendor di seluruh pihak atas ketertinggalan pembelajaran yang tidak bisa tatap muka. Berbeda dengan Yayasan Perguruan Dwi Tunggal yang terletak di Jalan Raya Medan nomor 17, Limau Manis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pembelajaran tatap muka berjalan beberapa bulan. Perguruan Dwi Tunggal betul-betul mempunyai semangat yang bangkit kembali dan menyatakan Dwi Tunggal bisa bangkit mengejar ketertinggalan dan tetap berinovasi. Hal itu dibuktikan dengan nyata melalui pegelaran hasil karya para siswa serta guru yang berinovatif yang dikunjungi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait pada 13 Desember 2021. Mari kita ikuti cuplikan rangkaian pelaksanaan kegiatan beberapa hari yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang yang cerah ini sebagai nikmat Allah kita dapat bertemu di tempat yang sangat bahagia bagi saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Pak Dimas, sahabat saya, sahabat yang selalu saya tunggu-tunggu pendapat-pendapatnya tentang politik seperti ayahnya. Jadi bagi saya Pak Harun ini, Pak Dimas, dan sekolah ini nggak asing bagi saya. Kakak saya, adik saya ngajar di sini, Pak. Jadi kalau di rumah itu musim penerimaan siswa baru, banyak orang berduyun-duyun. Dari saya masih sendiri pada waktu itu, saya bilang apalagi nih berduyun-duyun, rupanya mau mendaftar ke sini. Dan saya kecil-kecilan ikut berpolitik, Pak, di sekolah, di masa kuliah sama dengan Bapak. Itu saya pelahap dari buku-buku Pak Harun sebagai seorang nasionalis TNI, ya Pak. Jadi itu biasa bagi saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Deli Serdang, Pak Agus Sinaga, Magister Administrasi Publik. Ini Pak Dimas biasanya payah ini mengajak dia. Baru sekali ini saya disertai oleh
Pak Agus. Dan seharusnya hari ini juga ada acara ya Pak ya, di Prapat. Jadi saya tekankan supaya ikut gitu. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Tabarat, Dr. Andes Tabarat. Itu apa Pak? Pak, saya tercari-cari setelah saya menengok TV One Pak. Jadi setelah saya nengok TV One itu dipanggil Pak Gubernur, Prof ini perlu jadi perhatian kok. Siapa Gubernur? Saya akan ke sana, maka saya kembali. Yang saya hormati ibu atau kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Tadi ada baca itu Teti ya, Teti atau apa? Oh Ibu Ita ya. Kemudian Ibu Kasih SMK, Ibu Febri yang juga selalu dengan saya, karena SMK ini atau vokasi menjadi perhatian khusus bagi kementerian. Kebetulan itu dirjennya Pak Wikan, sama-sama pernah jadi dekan. Dia di UGM, saya di USUHA. Jadi selalu komunikasi. Dan Pak Kasih SMA hadir hari ini. Pak Kepala Sekolah sebagai apa Pak Usman, Ketua Suprayon, ini juga payah Pak. Saya datang ke sekolahnya aja nggak ada Pak tadi. Ini datang sakit ya Pak ya. Jadi dia Pak Usman ini kelas-kelas dirjen datang baru dia hadir. Kalau kelas kadis enggak Pak. Bagi saya itu satu luar biasa. Dan para guru-guru yang saya banggakan dan murid-murid yang sangat saya banggakan, kita mendapat skor yang agak bagus karena ada temuan ini. Kita tahu sekarang bahwa SMK ini, Pak Yayasan, Pak Kepala Sekolah, dia bertukar dari menciptakan tenaga-tenaga yang terampil. Sekarang tidak itu lagi Pak, tidak jadi pekerja. Dia bukan menjadi tukang, tapi sekarang nukangi. Sudah berubah paradigmanya. Jadi nukangi dia, bukan tukang lagi. Rupanya ini konsep-konsep yang seperti ini sudah dilakukan oleh SMK di Tunggal ini. Kalau saya cermati dari tadi, memang kita tahu, kita kembali bahwa almarhum Pak Harun ini kan orang nasionalis, orang PNI itu pikiran itu jauh ke depan. Maka dia udah berbuat, kita baru cakap-cakap, saya tahu. Dan adik-adik yang saya banggakan, kita sekarang tidak masanya untuk berkarya, berproduksi setelah tamat. Setelah tamat sekolah SMK baru berproduksi, tidak. Nyatanya sekarang saya dengar tadi ada parfum di Blue, tak saya gunakan, saya sudah dapat, tapi nggak beli. Nah saya dapat, jadi itu yang ditekankan. Jadi bukan lagi lenjahr, tetapi sudah wonderjahr. Bukan lagi belajar baru berproduksi, tetapi sekarang sedang belajar sudah berproduksi. Itu prinsip dari SMK sekarang. Banyak. Maka oleh karena itu banyaklah SMK ini sudah berproduksi. Saya selalu mengumpamakan Pak Agus, sekolah luar biasa yang berkebutuhan khusus siswanya sudah ada yang berproduksi bagus. Nah, jadi ini satu yang ini. Nah, maka kita sekarang sedang menjajaki BLUT, Badan Layanan Umum Daerah, Usaha Daerah. Tapi ini juga sudah Pak Agus, sudah ada jamin halalnya, sudah ada POM-nya.
Nah, ini dah layak dipasarkan kepada umum. Produknya itu memang sudah layak menjadi produk yang komersial. Kan sekali lagi nih Pak Gus, kita baru cakap-cakap nih dah berbuat nih Yayasan Dwi Tunggal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran saya ini ingin menunjukkan bahwa Kadis Pendidikan ini bukan hanya mengurusi SMA negeri atau SMK negeri, swasta juga Pak. Saya punya pikiran bahwa yang swasta ini jangan sampai habis manis tak dibuang, karena waktu kita perlu dengan sekolah-sekolah, maka swasta lah yang berperan menerima atas kekurangan kita itu. Salah satu diantaranya Yayasan Dwi Tunggal yang tahun 83 sudah hadir dan menerima siswa-siswa itu. Jadi ini sekali lagi ada satu yang saya ingin menunjukkan, kalau ada SMK sekarang yang bergerak di tempat, berjalan di tempat, perlu dipertanyakan. Karena apa demikian? Sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk SMK ini. Tahun 2019 bagus ya, itu ada revitalisasi. Tahun 2020 ada CEO. Ya, tahun 2021 ada pusat keunggulan. Mungkin ini sedikit yang agak ketinggalan, Dwi Tunggalnya bukan ketinggalan, mungkin silap karena sudah memang tadi banyak sekali ekstrakurikulernya. Sebetulnya itu sekarang ada 47 yang dapat fasilitas itu, yang negeri hanya 5 ya bagus, yang lainnya swasta Pak Yayasan. Nah, cuma dia ada tahap-tahapnya, masuk dulu takola, tata kelola ya Pak. Baru nanti masuk dia ada aplikasi tentang PK. Tahun 2022 ini banyak Pak sekolah, banyak, tidak, walaupun kita 47, tetapi kita nomor 3 terbanyak di Indonesia ini. Sampai Pak Menteri datang melihat itu. Nah, jadi ayo kita berinovasi, ayo kita berbuat dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian saya perlu juga sampaikan, inovasi ini perlu ditingkatkan dari SMK. Misalnya ada bedah rumah yang jurusan beton, supaya biasanya kalau ujian, siap di ujian kompetensi bongkar, dan setelah dibongkar maka barulah ini. Sekarang hasil ujian kompetensi itu tidak dibongkar, itu dijadikan rumah, bedah rumah. Mungkin ini kita akan koordinir ini nanti, yang mengisi tentang listriknya dari satu rumah itu mungkin dari Dwi Tunggal, yang dari lain mungkin dari betonnya, mungkin tentang perlengkapan bajanya dari sekolah SMK lain. Saya ingin kita berkolaborasi agar kita tetap kuat. Kalau kita tidak berkolaborasi, kita tidak akan, hanya begitu-begitu saja kekuatan kita mungkin rapuh padanya. Inilah yang dimaui oleh PK itu Pak, pusat keunggulan. Jadi nanti kalau udah kita berkolaborasi dengan yang lain, itu menjadi perhitungan. Tapi saya yakin Dwi Tunggal mungkin lupa atau silap, maka nggak ikut banyak kali kegiatan. Ya, saya dengar juga tadi ada tentang damben dan segalanya itu. Dan saya sangat mengapresiasi tentang penemuan yang terakhir, yaitu lampu yang apa namanya Pak, ini salah namanya Pak ya, pembangkit tenaga surya. Nah, ini kan hanya sebetulnya penemunya sudah ada sebelumnya, tetapi berinovasi untuk itu. Nah, ini seharusnya kan sudah bisa dipasarkan di grup misalnya. Nah, ini agar kita lebih mantap lagi sekolah menengah kejuruan ini, supaya kata Pak
yayasan tadi, SMK bisa. Nah, tidak hanya sekedar slogan, tetapi kita sudah berbuat terlebih dahulu. Saya yakin ini peran Pak Kepala Sekolah tidak tanggung-tanggung. Ini juga peran Pak guru-guru, Ibu dan Bapak guru juga sangat aktif tentunya. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita berharap pendidikan di Provinsi Sumatera Utara ini tercapai apa visinya, yaitu pendidikan Sumatera Utara yang bermartabat. Sekali lagi terima kasih Pak Yayasan untuk mengenang sekolah ini. Pendiri sekolah ini almarhum Pak Harun. Saya kenalnya Pak Harun aja Pak, karena kalau nulis dia Harun aja Pak, nggak ada yang lain. Nah, marilah kita fidyahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Iya kan? Amin. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Kadis. Selanjutnya penyerahan Thank you.